Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari ataupun di siang hari yang baik ini. Kita bersama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya bekerja. Mudah-mudahan aktivitas kita sekalian, aktivitas sahabat Asa TV senantiasa diridhoi oleh Allah menjadi amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan diberikan jalan-jalan keluar, yang sedang dalam himpitan mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah, yang sedang susah rezekinya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya harapan dikabulkan segala harapan dan asanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan qudwah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menapaktilasi sunnah-sunnah beliau hingga akhir kehidupan kita. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Dan kita di kesempatan ini mengupas tentang sebuah tema, yaitu The Power of Amanah. Tema ini berangkat, sahabat Muslim Room, adalah karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita mengemban dan memikul amanah dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman kepada kita, Inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami menawarkan amanah, memaparkan amanah, alas samawati wal ardi, kepada langit dan bumi, bahkan wal jibali, kepada gunung-gunung yang kokoh dan besar dan tegar. Tetapi fa'abaina ayyahmilnaha, mereka semua enggan untuk menerima amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, bahkan mereka khawatir nanti akan mengkhianati amanah tersebut. Masya Allah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan langit, bumi, gunung pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah, tetapi mereka semua enggan untuk memikulnya. Mereka semua merasa khawatir nanti akan tidak bisa menunaikan amanah dengan baik, dan mereka tidak mau menerimanya. Dan tiba-tiba wahamalah insan, dan tiba-tiba datanglah manusia, dan mereka, yaitu manusia, dengan mudahnya menerima amanah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini, sahabat Muslim Room yang disayangi Allah, adalah sebuah peringatan kepada Allah. Tidak semua amanah itu buruk, tetapi kadang-kadang ada sisi sifat manusia, sisi dalam diri kita sebagai manusia itu kadang-kadang suka dengan amanah, kadang-kadang senang dengan amanah. Ya, sebagai contoh misalnya, kebanyakan manusia kalau kita tanya, suka tidak menduduki jabatan tertentu, yang sesungguhnya jabatan itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya setiap kita suka mendapatkan amanah. Misalnya menduduki jabatan sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin di provinsi, menjadi kepala daerah, atau menjadi pejabat-pejabat tertentu, menjadi menteri, atau menjadi apa saja. Hampir semua orang suka, termasuk mungkin juga kalau kita di swasta, menjadi manajer, menjadi vice manager, menjadi vice president, menjadi presiden direktur, dan lain sebagainya. Semua kita rata-rata suka memikulnya, bahkan itu kita sering menganggap amanah yang diberikan kepada kita berupa jabatan adalah sebagai tasyrif, sebagai pemuliaan kepada diri kita. Padahal sesungguhnya amanah tersebut adalah taklif, adalah beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Jadi ayat ini, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang menggambarkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati terhadap amanah. Bukan berarti kita tidak boleh memikul amanah,
tetapi sesungguhnya amanah itu adalah sesuatu yang berat, yang harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk dapat menunaikannya, agar kelak kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Nabi bersabda, tunaikanlah amanah terhadap orang yang mengembankan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianati engkau, Masya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, sahabat As-Satifi yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memerintahkan kepada kita agar kita menunaikan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala embankan kepada kita, atau yang diembankan oleh orang kepada kita. Kita misalnya diberi amanah untuk bekerja di sebuah perusahaan, kita menduduki jabatan tertentu, kita punya job desk, kita punya KPI, maka job desk kita, KPI kita harus kita tunaikan sebaik-baiknya semampu yang kita bisa. Apalagi juga kalau kita mendapatkan amanah di tempat yang lain, misalnya sebagai kepala keluarga, misalnya juga sebagai apa yang diembankan kepada kita, maka kita harus menjaganya sebaik-baiknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, wala takhun man khanaka, bahkan terhadap orang yang khianat kepada kita pun kita diperintahkan oleh Nabi jangan mengkhianati, meskipun orang itu mengkhianati kita. Masya Allah, betapa agung dan mulianya ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintahkan menunaikan amanah dan kita dilarang berkhianat, meskipun kita akan berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianati kita, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, ada hadis yang lain, yaitu hadis tentang Abu Dar radhiyallahu an, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ketika para sahabat-sahabat Nabi yang lain mendapatkan amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menduduki jabatan tertentu, misalnya menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Kemudian Abu Dar datang kepada Rasulullah. An Abi Dharin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Dar, semoga Allah meridhoinya. Karena beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, wahai Rasulullah, "Ala tasta'miluni." Wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau menjadikan aku sebagai pejabat, sebagai kepala daerah, sebagai orang yang mendapatkan amanah? Qala, maka Abu Dar berkata, "Fadaraba biyadihi ala mankibi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundakku, dan kemudian thumma qala, Nabi bersabda, "Ya Abu Dar, wahai Abu Dar, innaka dha'if." Sesungguhnya engkau itu lemah, Abu Dar. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan bahwasanya di hari kiamat setiap jabatan itu adalah menjadi kehinaan dan menjadi penyesalan, illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang melaksanakannya dengan benar, wa addallati alaihi fiha, dan menunaikan semua kewajiban-kewajibannya. Masya Allah. Siapa yang tidak kenal Abu Dar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia? Tapi beliau juga manusia biasa. Beliau merasa juga pengen seperti sahabat-sahabat yang lain yang mendapatkan amanah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada sisi lemah pada diri sahabat Nabi Abu Dar tersebut, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dar, ketika Abu Dar meminta amanah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menduduki jabatan tertentu, Nabi bersabda, wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau itu lemah, dan bahwasanya itu adalah amanah. Jabatan itu adalah amanah. Dan sesungguhnya amanah itu kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kesedihan. Masya Allah. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah takrif, adalah beban yang harus kita tunaikan sebaik-baiknya, ya. Dan juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi amanah itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berat, karena segala amanah kelak semuanya dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun amanah tersebut. Sekali lagi bahwa kebanyakan kita sebagai manusia itu seringkali kalau terhadap amanah itu kita menganggap sebagai sebuah tasyrif, sebuah kemuliaan.
maka orang banyak mengejar-ngejar untuk mendapatkan amanah. Ya, kalau seorang karyawan biasa mengejar-ngejar ingin menjadi manajer, kalau manajer mungkin ingin menjadi senior manajer, menjadi kepala divisi, atau menjadi direksi, dan lain sebagainya, jemaah. Tidak salah sesungguhnya kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi yang patut kita pertimbangkan adalah kemampuan kita untuk memikul amanah tersebut. Dan juga yang kedua adalah kita harus menunaikan sebaik-baiknya agar jangan sampai ini semua kelak menjadi bumerang kepada kita di yaumil akhir kelak. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam beberapa dalil yang sudah kita bahas bersama-sama, ada ayat suci Al-Qur'an yang menggambarkan kepada kita karena begitu mudahnya manusia menerima amanah, maka manusia dikatakan sebagai zoluman jahula. Dan kemudian juga di dalam zoluman jahula itu artinya adalah zalim. Lagi jahil, jahil itu artinya bodoh. Ini tentu tidak semua manusia itu jahil dan bodoh, tetapi manusia itu jahil dan bodoh manakala mereka menganggap amanah itu, jabatan itu adalah kedudukan, kesenangan, dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kalau kita mendapatkan amanah, kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah dan juga kita mendapatkan bimbingan dari Allah dalam melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di atas pundak kita. Sahabat Asa TV, insya Allah beberapa saat lagi kita akan melanjutkan, tetapi setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama saya Rizza Maulan dalam acara I Love Monday, I Love My Job. Dan mudah-mudahan ini menjadi acara ataupun menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita sekalian. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, apa sih amanah itu? Secara bahasa amanah itu berasal dari kata-kata amna, kemudian ya'munu, kemudian amnan wa amanatan, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Karena orang yang amanah adalah orang yang senantiasa jujur dan orang yang dapat dipercaya atas amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada dirinya. Secara bahasa, amanah dapat diartikan dengan sesuatu yang dipercayakan atau juga kepercayaan. Amanah juga berarti titipan al-wadi'ah, kemudian pertaruhan, kesetiaan, lurus, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga, dipelihara, baik itu berupa harta, rahasia, pekerjaan, apapun juga yang selainnya. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa amanah itu, dan umumnya orang berpersepsi bahwa amanah itu adalah jabatan saja, atau pekerjaan saja, ataupun sesuatu yang sifatnya kebaikan saja. Tapi juga, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, amanah itu juga bisa berarti rahasia. Misalnya, ada seseorang yang kemudian menitipkan rahasia kepada kita, karena dia khawatir nanti kalau dia saja yang mengetahui, dia ada sesuatu, dia meninggal dunia dipanggil oleh Allah, maka sesuatu yang dirahasiakan tersebut yang seharusnya diketahui oleh sebagian orang kemudian menjadi hilang. Maka kita juga harus menjaga ketika ada sesuatu yang diamanahkan kepada kita, baik itu berupa rahasia, dan kalau itu rahasia maka tidak boleh disampaikan kecuali kepada orang yang berhak untuk mendapatkan informasi tersebut saja. Sahabat Asa TV yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang yang menjaga dan memelihara amanah itu sering disebut dengan al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga amanah dengan luar biasa, dikenal dengan kejujurannya, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbohong,
Oleh karena itulah beliau mendapatkan gelar juga Al-Amin sebagai orang yang sangat-sangat amanah. Sehingga masyarakat Arab ketika itu meskipun ya, mereka membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi dan Rasul, segala sesuatu yang terjadi di antara orang-orang Arab itu sering dipercayakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menjaga dan memelihara amanah disebut sebagai Al-Amin. Adapun lawan kata dari Al-Amin, ya, yaitu ataupun lawan kata dari amanah, dia adalah al-khiyanah. Khiyanah itu artinya orang yang tidak melaksanakan dan tidak menunaikan amanah. Ketika diberi amanah, dia tidak menjaganya. Ketika diberi rahasia, dia menyebarkannya kepada orang lain. Ketika diberi tugas, dia menunaikannya. Itu adalah orang-orang yang khianah. Dan khianah ini, kalau pelakunya disebut sebagai al-khain, sebagai orang yang berkhianat. Dan khianat merupakan salah satu ciri mendasar orang yang munafik, sebagaimana yang kita ketahui. Ciri orang yang munafik adalah ketika dia berbicara, dia berdusta. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan ketika dia diberi amanah, dia khianat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dan terjaga dari sifat khianah. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita. Ini yang sungguh kita merasa sangat berat bagi kita sekalian. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita baca dalam Al-Quran Al-Karim misalnya, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal orang-orang kafir yang ketika mereka diberikan kitab tentang amal, catatan amal soleh mereka, mereka mengatakan, ya wailatana ma di hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tuhai kitab, apakah ini? Celakalah kami, kitab apakah ini? Sungguh di dalam kitab ini tidaklah ada perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan yang kecil-kecil, melainkan semua tercatat dengan rapih di dalam kitab tersebut. Masya Allah. Jadi sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, maka kita perlu menjaga amanah sebaik-baiknya apapun yang profesi yang kita lakukan, meskipun kita hanya seorang karyawan biasa. Karena sesungguhnya kalau kita fahami bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, itu akan semakin berat amanahnya yang akan dipikul oleh dia kelak di yaumil akhir. Meskipun kalau orang tersebut bisa menunaikannya, maka jabatan yang diembankan kepadanya insya Allah akan bisa mendatangkan pahala amal soleh kebaikan yang luar biasa. Misalnya dengan jabatan yang dia terima, kemudian dia membuat program, yang dengan program tersebut bisa mempengaruhi kesolehan orang-orang yang ada di bawahnya. Mereka semakin rajin misalnya ibadahnya, mereka semakin tunduk kepada Allah, dan mereka juga semakin menjaga amanah yang diamanahkan kepada mereka. Maka insya Allah kalau jabatan digunakan seperti itu tentu akan sangat bermanfaat. Tetapi kalau hanya digunakan sebagai label saja, sebagai kemuliaan saja, maka ini yang kita khawatirkan, ya kelak akan merendahkan kita, naudzubillah, ya, atau merendahkan orang-orang yang memikulnya. Sementara dulu ketika di dunia, orang-orang tersebut sangat mendambakan untuk mendapatkan amanah tersebut. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, dalam beberapa kitab justru disebutkan kalau amanah itu ya sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang ambisius untuk menduduki jabatan tersebut. Tetapi sebaliknya, berikanlah amanah kepada orang yang justru menolak dan tidak menginginkannya. Kalau kita berbalik ke belakang, misalnya kita melihat sejarah perjalanan bagaimana kehidupan salafun saleh, seorang Amirul Mukminin yang menjadi khalifah kaum muslimin pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada awalnya ketika beliau dinobatkan sebagai Amirul Mukminin, beliau menolak, ya karena beliau merasa tidak sanggup, tidak pantas dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya beliau pun dalam tanda kutip dengan terpaksa menerima amanah tersebut. Dan apa yang terjadi sahabat Asa TV ketika beliau menerima amanah itu, Masya Allah, hanya 2 tahun setengah beliau memerintah, tetapi nyaris tidak ada orang fakir miskin yang ada di dalam kekhilafahan Islam pada zaman itu. Karena begitu amanahnya beliau. Dan keamanahan beliau ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin itu diimplementasikan dalam bentuk kesederhanaan hakiki yang beliau implementasikan dalam keluarganya.
ya, bahwa beliau kehidupannya itu sangat sederhana sekali, dan bukan sederhana dalam konteks supaya dilihat oleh orang lain atau supaya mendapat pujian dari orang lain, tidak, tetapi kesederhanaan beliau itu betul-betul terjadi. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, misalnya ketika suatu saat Umar bin Abdul Aziz itu beliau ingin makan anggur. Saat itu beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, menjadi seorang khalifah yang sangat terhormat. Beliau memanggil istrinya, ya Fatimah, ya, hal indaki dirhamun nashtari bihi ainaban. Dia bertanya, dia panggil istrinya, wahai istriku, adakah engkau memiliki atau menyimpan uang 1 dirham? Mungkin kalau kita sekarang setara dengan 50 sampai 70 ribu rupiah. Punyakah engkau uang 1 dirham? Ya, saya pengen membeli anggur, pengen makan anggur. Adakah uang 1 dirham? Masya Allah, seorang Amirul Mukminin, seorang kepala negara, memanggil istrinya, bertanya, apakah engkau punya uang 1 dirham atau tidak, karena beliau ingin memakan anggur. Kemudian istrinya dengan sopan mengatakan kepada beliau, la ya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tidak wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kita tidak memiliki uang meskipun hanya 1 dirham saja. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya lagi, hal indaki thumunuhu nashtari bihi inaban. Kalau kamu tidak punya uang 1 dirham, ya mungkin kita sekarang anggap 80 ribu rupiah. Kita bulatkan 80 ribu rupiah, ya, sahabat Asa TV. Beliau bertanya lagi kepada istrinya, punyakah engkau 1/4 dirham? Ya, kemudian 1/4 dirham ya mungkin 20 ribu rupiah. Kemudian beliau bertanya, atau 1/8 dirham bahkan, sahabat Asatifi, adakah engkau punya uang 1/8 dirham? Yang mungkin kalau dengan hitungan kita adalah, punyakah engkau uang 10 ribu rupiah? Saya pengen beli anggur, belikanlah anggur, mungkin barang 1 ons, 2 ons dengan bahasa kita sekarang. Saya pengen banget makan anggur gitu. Mungkin siang hari yang panas, kemudian juga haus, beliau pengen makan buah yang segar dan pengen memakan anggur. Tapi kemudian istrinya menundukkan pandangannya sambil meneteskan air mata dengan mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kita tidak punya uang 1/8 dirham pun kita nggak punya. Jadi 10 ribu rupiah pun Masya Allah di kantongnya Umar bin Abdul Aziz dan di kantong istrinya, padahal ketika itu beliau menjabat sebagai pejabat negara yang paling tinggi kedudukannya di dalam pemerintahan Islam di zamannya, tetapi beliau tidak punya uang 10 ribu rupiah. Sampai kemudian sang istri menangis, engkau adalah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, kata istrinya, tetapi engkau tidak mampu untuk membeli anggur 1 dirham, bahkan 1/8 dirham, tidak mampu membeli anggur 80 ribu, bahkan 10 ribu saja. Melihat istrinya menangis, kemudian beliau menghibur istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, jangan bersedih, demi Allah, kondisi seperti inilah kelak yang kita berharap akan meringankan kita di yaumil akhir nanti. Masya Allah. Sahabat Asa TV, ini adalah sebuah cuplikan dari episodenya orang yang menjaga amanah dengan baik. Ya, bukan berarti bahwa kita harus miskin, harus sesederhana Umar bin Abdul Aziz misalnya, tidak. Tetapi spiritnya adalah bagaimana kita mengambil hikmah betapa jabatan dan juga amanah yang dipikulkan di dalam atau di atas pundak beliau itu betul-betul beliau jaga dengan sebaik-baiknya, karena khawatir kelak dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilancarkan pekerjaannya dan diberkahkan rizkinya, ya, serta dimudahkan segala urusannya. Masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, dan masih bersama saya Rizal Maulan. Kita masih mengupas the power of amanah. Sahabat Asa TV yang disayangi,
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada kita, ada sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih, yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal pertama yang disebut oleh Nabi adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjaga amanah. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dia menyadari dan meyakini bahwa amanah yang dipikulkan atau kepemimpinan yang menjadi sesuatu yang diberikan kepada dia merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sama-sama mendengarkan perihal bagaimana keamanahan Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai beliau begitu amanahnya, beliau semua gajinya itu diserahkan ke Baitul Muslim, tidak mau mengambil kecuali hanya sedikit sekali saja yang cukup untuk kehidupan keluarga beliau, karena beliau sangat khawatir bahwa uang-uang tersebut itu bisa mempengaruhi kehidupannya, kemudian menjadi lalai dengan amanah. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Ada juga sepenggal kisah dari Umar bin Abdul Aziz lainnya, sahabat satifi yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu ketika misalnya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sedang rapat bersama para gubernur, bersama para menteri, ya, dan kemudian di antara gubernur dan menteri tersebut ada sahabat-sahabat beliau atau teman-teman beliau yang dulu ketika beliau belum menjadi khalifah, mereka adalah teman baik Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini, sahabat Asatifi, sebelum menjadi khalifah, itu beliau dikenal sebagai orang yang perawakannya, tubuhnya itu kekar, kemudian kudanya besar, kemudian pakaiannya bagus ya, dan licin, rambutnya hitam, ya, minyak wanginya harum. Tetapi ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, menjadi kepala negara, sahabat Satifi yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi itu berubah hampir 180 derajat. Tubuh yang tadinya kekar itu kemudian agak menjadi kurus. Kemudian rambut yang tadinya hitam banyak memutih. Kemudian juga pakaian yang tadinya licin justru sekarang banyak yang agak kusut. Ya. Dan kemudian melihat kondisi itu, tentu ada sahabat-sahabat beliau yang mungkin menjadi gubernur di tempat yang agak jauh dan kemudian jarang bertemu beliau. Dan ketika diundang rapat, begitu ketemu beliau, melihat kondisi beliau seperti itu, dalam rapat tersebut ada salah seorang menteri atau salah seorang gubernur yang kemudian mengangkat tangan dan bertanya kepada beliau, meminta izin, walakin ya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kaifa haluka anta wa ahluka. Ngomong-ngomong, wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kabar Anda dan keluarga Anda? Apakah semuanya baik-baik saja? Tentu wajar seorang sahabat karib yang melihat sahabatnya yang dulu tubuhnya kekar sekarang menjadi kurus, yang dulu pakaiannya licin sekarang menjadi biasa saja, menjadi bertanya, karena ada apa dengan sahabatku ini yang dulu begitu kelihatan sangat baik kondisinya, sekarang kelihatan menjadi kurang baik. Kira-kira begitu sahabat Asatifi. Dan kemudian Umar bin Abdul Aziz di tengah rapat yang sedang terjadi, kemudian beliau ditanya seperti itu, beliau bangkit dari tempat duduknya. Kemudian beliau menghampiri lampu yang menerangi ruangan rapat tersebut. Kemudian beliau tiup lampu tersebut. Sampai lampu itu kemudian padam. Dan kemudian beliau kembali duduk di tempat duduknya, lantas dengan santai beliau mengatakan kepada sahabatnya yang bertanya, wal ansal ma badalakum, sekarang silakan kalian bertanya kepadaku tentang apa saja yang kalian inginkan dari diri. Tentu para menteri, para gubernur yang ikut rapat bersama dengan beliau saling tengok-tengok dan saling heran, ada kenapa Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu sehingga ruangan kita menjadi agak gelap. Ya. Kemudian beliau baru berujar, kita duduk di sini adalah dalam rangka membicarakan urusan kaum muslimin. Maka kendaraan yang kita pakai, ruangan rapat yang kita tempati ini, meja dan kursi ini adalah dari harta kaum muslimin. Manakala ada salah seorang di antara kalian bertanya tentang diriku dan keluargaku, maka aku matikan lampu itu. Karena tidak berhak bagi seorang Umar bin Abdul Aziz menggunakan lampu milik masyarakat, milik negara untuk kepentingan diri dan keluarga. Masya Allah. Sahabat Asatifi yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kisah Umar bin Abdul Aziz ini adalah sebuah tazkirah bagi kita sekalian, sebuah gambaran tentang keidealan
orang yang menjaga amanah, meskipun mungkin kita bukanlah Umar bin Abdul Aziz yang memiliki kapasitas keimanan yang Masya Allah sangat luar biasa. Kita hanyalah mungkin masyarakat yang hidup di zaman sekarang ini yang perlu banyak belajar, banyak bimbingan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak sahabat Asatifi dengan kisah Umar bin Abdul Aziz tadi, kita bisa memetik hikmah betapa zaman dahulu orang-orang begitu hati-hatinya menjaga amanah, bahkan lampu milik milik negara pun tidak berani dia gunakan ya untuk kepentingan diri dan keluarga, meskipun hanya sekedar ada sahabat baik yang bertanya tentang tentang diri dan keluarganya. Maka kalau kita bisa dan memungkinkan di kantor kita, atau kalau saya mengajar di kampus kita misalnya, jangan sampai ada barang-barang inventaris kantor yang kemudian terbawa ya karena kelalaian kita, terbawa oleh kita ke rumah, kemudian dipakai di rumah oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh istri kita. Misalnya kalau saya sebagai seorang pengajar, seorang dosen, ya saya sebaiknya harus berhati-hati jangan sampai yang misalnya spidol milik kampus kemudian terbawa oleh saya, kemudian di rumah dipakai oleh anak, oleh istri dan lain sebagainya. Nauzubillah, karena bisa jadi hal-hal kecil seperti itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa kita yang membawa dari rumah ataupun spidol dari rumah misalnya, tidak mengapa kalau dia tertinggal di kampus. Kalau kita misalnya kita hak kita ada di orang lain, kita bisa mengikhlaskannya, tetapi kalau hak orang lain ada di kita, belum tentu orang tersebut itu bisa mengikhlaskannya. Sahabat Asa TV yang disayangkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi yang tadi kami sampaikan adalah tataran idealnya eh, seperti kisah Umar bin Abdul Aziz tadi. Tidak harus kita menjadi seperti yang beliau lakukan, tapi paling tidak ini menjadikan sebuah dasar bagi kita pentingnya untuk menjaga amanah, khususnya bagi orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu, Masya Allah, luar biasa. Pahalanya akan sangat-sangat besar sekali. Seorang pemimpin misalnya ketika dia membuat kebijakan yang dengan kebijakan itu menjadikan masyarakat yang lebih soleh kepada Allah, berapa ratus juta misalnya masyarakat dengan kebijakannya. Dan misalnya seorang pemimpin menganjurkan ya untuk bersedekah, seorang pemimpin menganjurkan untuk berdoa setiap malam meminta kepada Allah supaya negeri ini misalnya diberikan keberkahan, kebaikan dan lain sebagainya. Dan semua orang mengimplementasikan, Masya Allah, betapa pahala yang akan dia peroleh. Dan begitu sangat luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah ibni Amru ibn As radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berbuat adil ya indallahi, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, ala manabir min nurin an yaminir rahman azza wa jalla. Sungguhnya orang-orang yang berbuat adil kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada ya, akan berada di mimbar-mimbar bercahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini adalah gambaran betapa kalau kita menjadi orang yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, maka kita kelak akan memiliki posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sahabat Asatifi yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang pemimpin misalnya dia tidak amanah, bahkan dia kemudian berkhianat, maka na'udzubillahi min dzalik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci pemimpin-pemimpin yang khianat. Bahkan dalam hadis disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Nabi Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, sami'tu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fi baiti hada, di rumahku ini. Jadi Aisyah mendengarkan betul Nabi bersabda, yaitu Nabi berdoa kepada Allah di rumah ini. Apa doa Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashfuq alaihi. Apa doa Nabi? Ya Allah, barang siapa yang memegang urusan umatku, yaitu mendapatkan amanah memimpin dan bersikap keras menyusahkan kepada mereka, maka susahkanlah ia, sulitkanlah ia. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, dan barang siapa lemah lembut kepada mereka, maka sayangilah mereka. Masya Allah, sahabat Asa TV disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang mengemban amanah dan kemudian dia berusaha untuk
menunaikan amanah tersebut, maka mudah-mudahan termasuk dalam doa yang kedua yang disabdakan oleh Nabi tadi, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap kasih sayang kepada mereka, maka sayangilah mereka. Maka mudah-mudahan pemimpin-pemimpin dari kalangan umat Islam, dari kalangan orang-orang yang peduli terhadap dakwah Islam, jadi pemimpin-pemimpin sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan sesi terakhir setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang-orang yang senantiasa dalam taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa menunaikan amanah yang diembankan kepada kita sekalian, dan kita kelak mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bahagia dengan amanah ini, bukan menjadi orang-orang yang menderita dengan amanah. Sahabat Asa TV, ada sebuah kisah seseorang yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Beliau ini adalah seorang penuntut ilmu yang tinggal di kota Mekah. Beliau mencari ilmu, bertemu dengan para syekh, kemudian beliau berguru kepada mereka dari satu guru ke guru yang lain. Tetapi beliau juga selain menjadi seorang penuntut ilmu, beliau juga merupakan seorang pedagang. Nah, sahabat Asa TV, suatu ketika Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ini adalah berdagang di kota Mekah, dan beliau berdagang biasa. Ya, untuk menutupi kehidupan dan kebutuhannya beliau berdagang biasa. Hingga suatu saat muncullah ataupun tibalah musim puncaknya, musim haji. Ketika musim haji ini, Masya Allah, ini adalah puncak-puncaknya dalam bagi seseorang yang berdagang, khususnya untuk meraih keuntungan yang besar. Ya, karena dalam puncak-puncak ibadah haji, jutaan orang itu berkumpul menjadi satu di tanah suci. Nah, pada saat keesokan harinya akan menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji, Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi kemudian beliau punya modal, dan modalnya itu punya uang kalau bahasa kita sekarang, dan kemudian beliau pergi ke daerah untuk membeli barang dagangan yang di sekitar kota Mekah dulu. Nah, karena begitu semangatnya Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi untuk membeli barang dagangan, akhirnya beliau habiskan semua uang yang dimilikinya. Sehingga begitu dia pulang ke rumah membawa barang dagangan yang akan dijual esok hari, beliau terlupa bahwa tidak meninggalkan sepeser uang pun bagi beliau, padahal malam itu beliau belum makan. Akhirnya sahabat Asa TV, di malam itu beliau menahan lapar, tidak makan. Dengan harapan insya Allah besok pagi ketika beliau berdagang, ada orang-orang yang membeli dagangannya, dan kemudian beliau bisa mendapatkan keuntungan dan membeli makanan. Akhirnya menjelang subuh hari, beliau sudah datang ke masjid, melaksanakan sholat tahajud, dan kemudian setelah itu menunggu subuh. Begitu selesai sholat subuh, dia langsung keluar dari masjid, dan kemudian beliau membuka barang dagangannya dan beliau berdagang. Singkat cerita sahabat Asa TV, hari itu aneh. Tidak seperti hari-hari biasa. Di hari-hari biasa beliau ketika membuka dagangannya dengan mudahnya dan banyak orang yang membeli dagangan beliau. Tetapi hari itu seolah-olah aneh. Tidak ada seorang pun yang membeli barang dagangan beliau. Padahal beliau itu belum makan dari malam. Beliau lapar. Sampai akhirnya ketika matahari sudah meninggi, sampai akhirnya matahari sudah terbit, matahari sudah mulai meninggi, sinar matahari menerpa beliau tidak kuasa menahan laparnya. Mungkin kalau bahasa kita sudah mulai jam 9, jam setengah 10, beliau menahan lapar, tidak ada yang laku dan tidak bisa membeli makanan. Akhirnya beliau terpaksa harus pulang karena rasa lapar yang tiada terkira. Akhirnya beliau rapikan barang dagangannya dan beliau pulang ke rumah. Dan ketika beliau menjelang
Tiba di rumah itulah sahabat Asatifi, beliau menemukan ada sebuah bingkisan. Ada sebuah bingkisan di tepi jalan, persis di dekat rumah beliau. Bingkisan itu begitu sangat indah, seperti kain sutra yang kemudian dipintal sedemikian rupa, dan kemudian menjadi sebuah bingkisan yang sangat berharga. Tetapi anehnya juga orang-orang di jalan itu tidak ada yang memperhatikan bingkisan tersebut sampai beliau bertanya kepada orang-orang, "Wahai tuan-tuan, punya siapakah ini? Adakah kalian yang ketinggalan barang di sini?" Tapi aneh pada saat itu tidak seorang pun yang memperhatikannya. Akhirnya karena beliau khawatir barang itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya beliau bawa barang tersebut ke dalam rumahnya dengan niat, insya Allah nanti saya akan cari siapa pemiliknya. Ketika di dalam rumah, kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi pun tidak menemukan makanan, karena di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun. Dan kemudian beliau penasaran dengan barang yang beliau temukan tadi di jalanan. Lantas beliau buka, ternyata isinya adalah sebuah kalung permata yang begitu sangat indah. Masya Allah, kata dia, ya Allah, saya tidak punya uang, tetapi kenapa engkau menguji hamba menemukan barang yang harganya sangat-sangat mahal seperti ini. Seumur hidupnya Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi tidak melihat kalung seindah itu. Akhirnya karena beliau takut tergoda, beliau tutup kembali bingkisan tersebut dan beliau kemudian keluar dari rumah menghirup udara kota Mekah. Dan pada saat itulah beliau melihat dari rumah beliau ada seorang laki-laki tua memakai tongkat yang sedang mencari-cari sesuatu. Kata beliau, jangan-jangan ini pemilik dari barang itu. Kemudian beliau hampiri laki-laki tersebut dan beliau tanya, "Bapak seperti kehilangan sesuatu." Orang tua tadi mengatakan, "Iya betul, tadi saya turun dari kendaraan dan saya turun di sini. Dan kemudian barang-barang saya diturunkan di sini. Tetapi ketika saya sudah memasuki penginapan saya di sebelah sana, saya merasa ada barang saya yang tertinggal. Rasanya tadi saya ketinggalannya di sini. Tetapi kemana ya barangnya tidak ada?" Kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi mengatakan, jangan-jangan Bapak ini si pemilik barang tersebut. Akhirnya sahabat Asatifi, dibawalah sang Bapak ini, "Bapak, mari masuk ke dalam rumahku, aku insya Allah bisa bantu." Setelah duduk di teras rumah, di depan rumah, kemudian Al-Qadhi mengatakan, "Wahai Bapak, kalau saya boleh tahu apa ciri barang Bapak yang belum ketemu itu?" Si Bapak tua tadi menggambarkan barangnya dan kata si Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi, cocok bahwa si Bapak ini adalah pemilik barang tersebut. Kemudian Al-Qadhi menyerahkan, "Pak, apakah ini barang Bapak?" Masya Allah, langsung berbinar mata sang Bapak tersebut, sangat girang dan sangat kesenangan. Dan dia mengatakan, "Terima kasih banyak, wahai pemuda, aku sangat bersyukur kepada Allah, karena aku menghabiskan hampir semua tabunganku untuk membeli barang yang mahal ini." Kemudian kata Al-Qadhi, "Tidak usah dipikirkan Pak, insya Allah saya justru senang karena saya tadi mendapatkan barang tersebut dan saya khawatir barang ini diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka saya bawa pulang ke rumah dan Alhamdulillah sekarang sudah berada di tangan Bapak kembali." Kemudian sang Bapak tadi mengatakan, "Wahai pemuda, sebagai tanda terima kasih saya kepada engkau, tolong terima ini." Maka si Bapak ini mengambil kantung uang dari dalam jubahnya dan menyerahkan uang itu kepada Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Sesungguhnya uang ini halal bagi beliau, tetapi Al-Qadhi merasa tidak pantas menerima uang itu. Dan padahal pada saat itu sahabat Asa TV, beliau sedang tidak punya uang, ya, beliau sedang lapar dan ingin memberi makanan, tidak ada uang, diberi uang oleh sang bapak dan uang ini halal sesungguhnya. Tetapi Al-Qadhi merasa tidak pantas, "Pak, mohon maaf, saya merasa tidak pantas menerima pemberian yang Bapak berikan kepada saya ini." Ya, kata si Bapak ini sebagai tanda terima kasih saja, wahai pemuda, bukan apa-apa dari saya. Semoga semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Pak, mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Semakin Bapak ini memaksa, semakin Al-Qadhi pun menolak, karena dia merasa tidak bisa, tidak pantas untuk menerima. Bahkan dia mengatakan, "Wahai Bapak, sekiranya aku bekerja kepada Bapak, kepada Engkau, dan kemudian Engkau memberi aku gaji, tentu akan aku terima. Tetapi ini bukanlah hak saya." Maka kemudian akhirnya sang bapak tadi setelah membujuk Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi tetap tidak mau menerimanya. Akhirnya, "Baiklah wahai pemuda, aku sungguh sangat takjub luar biasa dengan indahnya akhlakmu. Betapa engkau menjadi orang yang sangat ifah, tidak tidak mau meminta-minta, bahkan tidak mau menerima pemberian karena engkau merasa tidak berhak. Kudoakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada engkau yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang akan aku berikan, bahkan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kalung permata yang ada di dalam bingkisan ini. Amin ya Rabbal Alamin." Sahabat Asa TV, kemudian keesokan harinya atau sesudah pertemuan itu, aneh, ya, dagangan beliau laris dan beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Singkat cerita lagi,
Ketika musim haji berlalu, belum mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dan pada saat itu, ada sahabat beliau yang kemudian mengajak, wahai Al-Qadi, kita maukah engkau bersama dengan aku berdagang, ya keluar negeri, keluar daerah, naik kapal, ya karena di Mekah sudah mulai sepi, dan kita ada berdagang di tempat lain, insya Allah, ya, hanya beberapa hari, kemudian kita akan pulang kembali ke sini. Akhirnya karena mungkin juga para syekh belum mulai mengajar di Mekah, ya maka kemudian beliau pun mengikuti dari sahabat yang tersebut. Beliau membawa barang dagangan, kemudian beliau naik ke atas kapal bersama beberapa sahabat-sahabat beliau, dan kemudian berlayarlah Al-Qadi bersama teman-temannya. Qadarullah, di tengah samudra sahabat Asatifi ada gelombang besar yang terjadi, badai di tengah lautan memporak-porandakan itu kapal, dan sehingga kapal tersebut kemudian pecah, ya, dan kemudian barang-barang dagangan yang dibawa itu kemudian tenggelam ke dasar lautan. Bahkan semua penumpang dari kapal tersebut tenggelam kecuali Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi yang diselamatkan oleh Allah, ya, di atas sebuah bongkahan kayu, dan berhari-hari beliau terombang-ambing di lautan, tidak makan tidak minum, dan akhirnya beliau pingsan di atas eh, apa di atas kayu tersebut, sampai akhirnya beliau terdampar di sebuah pantai, yang kemudian di pantai tersebut ditemukan oleh masyarakat di pantai tersebut, dan kemudian beliau ditolong, lantas beliau kemudian diobati dan lain sebagainya, sampai akhirnya beliau siuman dan beliau sadar. Ketika sadar itulah beliau bertanya, di manakah aku? Maka masyarakat menceritakan, tenanglah wahai pemuda, kamu ada di kampung kami menemukan engkau di pinggir pantai, dan seterusnya. Beliau menangis. Bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Kata mereka, demi Allah kami tidak menemukan di pantai kecuali hanya engkau dengan sebongkah kayu pecahan dari kapal. Kemudian beliau pun menangis dan mendoakan sahabat-sahabatnya. Masya Allah, sahabat saya pasti pada meninggal dunia. Dan ketika beliau sudah agak baikan sembuh, beliau berterima kasih kepada orang yang merawat beliau, mengobati beliau, dan beliau minta izin untuk ke masjid. Kemudian sampai di masjid, beliau sholat dengan sangat khusyuk. Usai sholat, beliau mendoakan sahabat-sahabatnya. Beliau kemudian juga mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran dengan merdunya sahabat As-Satifi. Dan pada saat itulah banyak orang-orang yang kemudian berkumpul di belakang beliau, karena ada lantunan di dalam masjid yang sangat indah, yang mereka belum pernah mendengar bacaan seindah itu. Dan mereka juga asing, ini siapa yang membaca Al-Quran di masjid, mereka tidak tahu. Begitu kemudian mereka Al-Qadi selesai membaca Al-Quran, mereka pun bertanya, wahai pemuda, engkau siapa? Indah sekali bacaan Quranmu. Moga engkau mengajarkan putra-putri kami mengaji. Dan kemudian beliau menceritakan perihal beliau tentang beliau terdampar di tempat ini karena naik kapal tenggelam dan seterusnya. Maka masyarakat menerima beliau dengan sukacita, ya, dengan lapang dada, dan kemudian beliau pun mau sebagai balasan budi beliau kepada masyarakat di situ yang telah menolongnya, beliau mengajarkan ngaji kepada putra putri mereka. Beliau juga menjadi imam di situ. Beliau juga kemudian menjadi pengajar di masjid tersebut. Hingga suatu ketika sahabat As-Satifi, muncullah tokoh-tokoh dari kalangan kampung tersebut. Ya, ada 3 orang atau 5 orang datang kepada beliau dan mengatakan, wahai pemuda, kami butuh bantuan engkau. Yang dulu ada kami punya guru di tempat kami ini, yang guru kami itu sebelum meninggal dunia, dia sekarang sudah meninggal dunia. Dia itu memberikan wasiat kepada kami, dan kami belum bisa menunaikan wasiatnya sampai kami melihat engkau. Mudah-mudahan kau bisa membantu. Al-Qadi mengatakan, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Silakan Pak, sampaikan apa wasiatnya. Wasiatnya adalah orang tua itu berpesan bahwa dia itu memiliki seorang anak gadis. Dan ayahnya itu, orang tua itu, berwasiat agar menikahkan putri gadis satu-satunya itu dengan pemuda tersoleh yang sholat di masjid ini. Dan demi Allah, kata mereka, kami belum pernah melihat pemuda sesoleh engkau. Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi mengatakan, Masya Allah, Pak, mungkin masih banyak pemuda-pemuda di sini yang lebih soleh dibandingkan dengan saya. Kata mereka, tidak. Kami tahu orang-orang di sini, dan kami sudah hidup puluhan tahun di sini. Tidak ada orang yang lebih soleh dari engkau. Maka kami mohon agar engkau bersedia untuk menikahi putri dari almarhum guru kami yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian kata beliau, baiklah kalau begitu. Ya, tetapi syaratnya, sebelum aku menikahi dia, aku akan melihat terlebih dahulu wajahnya, karena di antara sunnah Rasulullah, ya, seseorang akan menikah itu adalah dia melihat calon istrinya terlebih dahulu. Kata mereka, insya Allah kami siapkan. Keesokan harinya sahabat As-Satifi, ketika pernikahan akan segera dilangsungkan di masjid itu, ketika ditanya, apakah engkau sudah siap untuk
menikahi calon istrimu? Kata Al-Qadhi, insya Allah saya siap, tetapi syaratnya satu, saya akan melihat terlebih dahulu wajah dari calon istriku. Maka kemudian didatangkanlah calon istrinya, duduk di hadapannya bersama dengan beberapa wanita yang mengiringinya. Kata mereka, silakan kau melihat. Maka Al-Qadhi pun yang tadinya menunduk, kemudian berusaha mengangkat matanya melihat sang gadis yang akan menjadi istrinya. Begitu dia melihat wajahnya sahabat As-Satihi, beliau terkesima. Terkesima bukan karena soleh, bukan karena solehahnya si wanita ini. Wanita ini solehah luar biasa, cantik luar biasa, anggun luar biasa. Tetapi wanita ini di luar jilbabnya mengenakan kalung. Yang kalungnya ini seakan-akan Al-Qadhi mengenal kalung ini. Kemudian dia perhatikan kalung itu. Dan dia kemudian mengatakan kepada para orang-orang yang, para tokoh yang ada di situ, rasanya, mohon maaf para bapak-bapak sekalian, rasanya saya mengenal kalung ini. Saya pernah memegangnya. Ya, dan kemudian seterusnya. Kemudian mereka bertanya, di mana engkau melihat kalung itu? Dan beliau bercerita dulu bahwa ketika di Mekah dagang, dan seterusnya sampai ketemu dengan barang tersebut, sampai kemudian menemukan laki-laki tua yang kehilangan barangnya dan dikembalikan kepada laki-laki itu, dan laki-laki tua itu memberikan imbalan, tetapi saya tidak mau menerimanya. Ketika diceritakan seperti itu, sahabat ACTV, Masya Allah, mereka bertakbir, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kata mereka, kenapa kata beliau, kenapa kalian bertakbir? Kemudian mereka mengatakan, wahai pemuda, ketahuilah bahwa laki-laki tua yang kemudian memiliki bingkisan itu dan kemudian ingin memberikan hadiah kepada engkau, itu adalah ayah kandung dari wanita ini. Dan Masya Allah, sepulangnya dia melaksanakan ibadah haji, yang dia ceritakan bukan perihal Mekah, perihal Madinah, tapi yang selalu dia ceritakan kepada kami adalah perihal kesolehan seorang pemuda yang menemukan barang, yang menemukan kalung tersebut, sampai pemuda tersebut tidak mau mendapatkan, tidak mau menerima imbalan dan lain sebagainya. Dan tahukah engkau, wahai pemuda, setiap hari kami mendengar di masjid ini, si bapak itu berdoa kepada Allah, dan doanya adalah, ya Allah, tolong nikahkan putriku satu-satunya dengan pemuda soleh di kota Makkah yang menemukan kalungnya ini. Masya Allah. Maka bagaimana, wahai pemuda, apakah engkau mau menikahi gadis ini? Masya Allah, kata si pemuda tersebut, saya teringat ketika saya menolak pemberian dari si bapak itu mendoakan saya agar Allah memberikan kepada saya anugerah yang lebih mulia dibandingkan dengan uang, bahkan dibandingkan dengan kalung yang saya temukan tersebut. Dan hari ini Allah mengabulkan doa beliau, dan saya pun akan dinikahkan dengan putri beliau, dan ini lebih berharga dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Masya Allah. Akhirnya mereka pun menikah, sahabat Asa TV, dan kemudian ini menjadi hikmah bagi kita sekalian betapa keamanahan Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Ketika beliau menemukan barang itu bukan miliknya, tidak beliau ambil, dan beliau mencari pemiliknya. Bahkan ketika sudah ketemu pun beliau diberi hadiah, beliau pun tidak mau menerimanya. Meskipun hadiah itu sesungguhnya halal, karena beliau merasa tidak pantas menerimanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar yang baik, dan mudah-mudahan kita sekali lagi bisa menjadi orang yang lebih amanah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Saya mohon izin, Rizza Maulan masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Mudah-mudahan pekerjaan kita menjadi lebih berkah dan lebih baik. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.